Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan Amelia Nesa Arlinda dengan MPM 044, Yeni Winatasari dengan MPM 045, dan Ayu Yuliana dengan MPM 079. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait latar belakang dan dampak ratifikasi Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Yang pertama yaitu terkait latar belakang SOX. Menurut Effendi tahun 2016, Sarbanes-Oxley Act itu merupakan undang-undang federal dari Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama George W. Bush. Dan undang-undang ini itu mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik termasuk tata cara pengelolaan data. Selain itu, undang-undang ini juga mensyaratkan adanya pengungkapan tentang kecukupan informasi keuangan, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan, independensi komite audit yang efektif, serta pembatasan kompensasi bagi para eksekutif perusahaan, termasuk pembaruan tata kelola perusahaan. Keberadaan SOX ini tuh diperkasai oleh Senator Paul Saberners dari Maryland dan Wakil Rakyat Michael Oxley dari Ohio. Undang-undang SOX ini muncul akibat dilatar belakangi oleh berbagai skandal akuntansi pada beberapa korporasi besar seperti Enron yang melibatkan kantor akuntan publik 5 besar, The Big Five, contohnya Arthur Andersen, WorldCom atau MSI, Owl, Times Warner, Aura System, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, Heartstart, Cures Communication, Safety, Client, dan terdapat rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah itu terdapat ada 3. Yang pertama ada bagaimana kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya Undang-Undang SOX, lalu bagaimana dampak ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan secara global, dan yang terakhir bagaimana isi dari SOX sendiri. Lalu ada tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya Undang-Undang SOX. Lalu untuk mengetahui dampak adanya ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan secara global. Dan yang terakhir untuk mengetahui isi dari SOX. Oke, berikutnya yaitu terkait kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya SOX. Sarbanes-Oxley Act itu muncul di latar belakangi adanya penipuan-penipuan tentang keuangan perusahaan. Berdasarkan sumber berita dari oxlaw.com, akhir tahun 1990-an itu merupakan waktu liar dalam keuangan perusahaan. Saat itu boom.com sedang lancar-lancarnya dan internet mulai mempengaruhi berbagai industri. Masa-masa tersebut berjalan dengan cepat dan munculkan banyak pengusaha yang datang dengan tindakan-tindakan baru di mana mereka itu melakukan penipuan dengan memanfaatkan masa-masa booming. Kasus yang pertama itu dari WorldCom, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan menjadi salah satu penyedia layanan internet terbesar di dunia. Perusahaan telah melakukan akuisisi dengan berbagai perusahaan lain yang juga di bidang telekomunikasi sehingga mampu meningkatkan pendapatannya dari 152 juta US dollar pada tahun 1990 menjadi 392 miliar US dollar pada tahun 2001.
Permasalahan ekonomi muncul pada tahun 1990, di mana pada tahun 1998 itu terjadi resesi di Amerika yang menyebabkan permintaan infrastruktur internet menurun dan berimbas pada pendapatan WorldCom. Pada tahun 2002, pada bulan Mei, seorang auditor itu menemukan kejanggalan pada keuangan perusahaan dan akhirnya pada bulan Juni dilakukan investigasi. Melanjutkan dari kasus WorldCom, yaitu pada bulan Agustus tahun 2002, WorldCom mengakui telah menggunakan akun cadangan dengan tidak benar. Nah, maka dari itu CEO dan CFO-nya itu dikenakan hukuman penjara. Kasus yang selanjutnya yaitu pada perusahaan Enron. Nah, Enron Corporation ini merupakan perusahaan di bidang perdagangan energi di Houston, Texas yang dibentuk pada tahun 1985 dari penggabungan dua perusahaan gas, yaitu Houston Natural Gas dan Internorth. Skandal bermula dari pengajuan Enron terkait perlindungan kebangkrutan di pengadilan New York. Nah, saat itu CEO Enron itu menjual sejumlah sahamnya dan mendorong karyawannya untuk membeli sahamnya dengan meyakinkan bahwa perusahaan itu sedang bangkit. Hal tersebut itu mengakibatkan rekening tabungan pensiun karyawan habis, sementara harga saham itu terus menurun. Nah, berdasarkan hal tersebut, Enron dikenal sebagai skandal penipuan dan korupsi perusahaan yang berskala besar. CEO Enron dituduh pemerintah melakukan konspirasi untuk menutupi kelemahan keuangan perusahaan dari investor, sementara auditor Arthur Andersen dijatuhkan bersalah karena sengaja menghancurkan dokumen yang memberatkan Enron. Kemudian ada kasus dari Tyco International. Nah, Tyco ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang komponen elektronik, perawatan kesehatan, dan juga peralatan keamanan. Nah, skandal Tyco itu bermula karena CEO-nya mengambil dalam jumlah besar uang perusahaan berbentuk pinjaman yang tidak disetujui dan juga penjualan saham palsu. Ia bekerja sama dengan CFO-nya, di mana ia menerima 170 juta US dollar dalam bentuk pinjaman rendah, bahkan tanpa bunga dan tanpa persetujuan dari pemegang saham. Mereka menggelapkan uang perusahaan dengan berkedok bonus eksekutif. Skandal Tyco ini mulai terbuka di awal tahun 2002 dengan saham Tyco yang anjlok sekitar 80% dalam waktu yang singkat. Nah, saat itu para eksekutif bisa melarikan diri dari persidangan, namun akhirnya tetap dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Kemudian ada kasus dari Adelphia Communication Corp. Adelphia ini merupakan salah satu perusahaan kabel dan merupakan perusahaan kabel yang terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Nah, skandal dari Adelphia ini terungkap pada sekitar bulan Maret 2002, di mana 4 anggota keluarga pendiri dan juga 2 pimpinan eksekutif ditangkap karena sengaja mengambil bagian aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, keluarga tersebut terbukti menyembunyikan utang miliaran dolar Amerika dengan memalsukan laporan keuangan perusahaan dan terang-terangan membohongi investor. Dari hal tersebut, Adelphia memperoleh masalah keuangan akibat tidak bertanggung jawab dalam bisnis dan keburukan praktik akuntansi. Kemudian kasus All Time Warner. All Time Warner atau America Online Time Warner adalah perusahaan media terbesar di Amerika. Pada tahun 2002, perusahaan itu mencatat kerugian terbesar mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan diwajibkan menghapus bukukan nilai aset sebesar 45 miliar dolar Amerika Serikat dan sekaligus mengumumkan pengunduran diri ketua serta wakilnya. All Time Warner digugat SEC karena diduga menyembunyikan kerugian tetapi menyatakan keuntungan. Nah, kerugian tersebut adalah dampak dari ambisi di akhir tahun 1990-an bahwa bisnis mereka melalui jaringan internet dapat. Kasus yang selanjutnya yaitu kasus yang menimpa HealthSouth, di mana merupakan perusahaan penyedia layanan kesehatan terbesar di Amerika. Perusahaan ini tumbuh pesat dengan mengakuisisi beberapa firma kesehatan yang sejenis.
Kecurangan muncul di akhir tahun 1990-an di mana CEO dan peneliti HealthShot memerintahkan karyawannya untuk menggelembungkan pemasukan dan pendapatan bersih perusahaan. Sementara permasalahan mulai muncul di akhir 2002 di mana CEO melaporkan telah menjual sahamnya senilai 75 juta US dollar setelah sebelumnya mengumumkan kerugian. Nah, pada Maret 2003, skandal akhirnya terungkap di saat SEC mengumumkan bahwa HealthShot telah menggelembungkan pemasukan hingga 1,4 miliar US dollar. Namun CEO bebas dari 36 tuduhan penipuan walaupun akhirnya dihukum atas tuduhan suap. Hal ini dikarenakan ia memberikan sumbangan politik untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan kursi di Dewan Regulator Rumah Sakit. Selanjutnya yaitu ada kasus Xerox Corporation. Xerox Corporation itu merupakan perusahaan fotokopi berskala besar. Xerox Corporation melakukan kesalahan pencatatan akuntansi dan didenda karena sengaja melakukan tindakan kecurangan tersebut. Kecurangan terungkap dengan penemuan SEC bahwa terdapat selisih keuntungan fiktif yang mencapai 2 miliar US dollar selama operasi tahun 1997 sampai 2001. Pelanggaran lain pun yaitu ditemukannya pengakuan pendapatan yang berlipat melebihi yang sebenarnya, di mana disebabkan keinginan perusahaan memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga menyamarkan kinerja operasi yang sebenarnya dari investor. Perusahaan tidak pernah mengakui telah melakukan kesalahan dan kecurangan penyusunan laporan keuangan. Lalu setelah beberapa lama akhirnya perusahaan itu Dampak ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun tata kelola perusahaan secara global. Yang pertama, dampak Sarbanes-Oxley Act. Bagi perusahaan, penerapan ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu perusahaan publik akan memiliki sistem pengendalian internal lebih baik, sehingga akuntabilitas dan juga integritas dari pelaporan keuangan akan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Perusahaan memiliki tingkat kepercayaan investor yang tinggi dan juga akan memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat serta pemangku kepentingan. Beberapa hal tersebut akan membantu perusahaan dalam penerapan good corporate governance dengan baik dan juga benar. Penerapan SOX juga memberi dampak bagi masyarakat umum dan juga konsumen, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, menghindari adanya kebohongan publik yang mungkin dilakukan perusahaan, dan konsumen atau masyarakat itu bisa memastikan akurasi dari laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, kebutuhan penerapan SOX pada perusahaan. SOX itu diterbitkan untuk melindungi kepercayaan investor dengan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Di dalamnya diatur terkait akuntansi, pengungkapan, dan juga pembaharuan perusahaan di mana SOX menjadi sarana penunjang kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindak kecurangan atau manipulasi. Yang ketiga, risiko tidak patuh terhadap SOX bagi perusahaan. Dalam hal finansial, perusahaan yang tidak mematuhi SOX ini akan menyebabkan kebangkrutan karena jika terdapat manipulasi akan menghilangkan kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan dalam hal non-finansial, jika perusahaan tidak mematuhi SOX, maka memungkinkan memberi peluang bagi para pegawai untuk bertindak buruk dengan membeberkan terkait kecurangan yang dilakukan perusahaan, bahkan membantu investigasinya. Selanjutnya mengenai isi dari Sarbanes-Oxley Act. Umumnya, SOX itu terdiri dari 3 bagian penting yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan publik, yaitu untuk seksi 404, 906, dan juga 302. Sejak Juli 2002, peraturan ini sudah mulai dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan juga seksi 302 dan seksi 404 itu menjadi yang paling ditekankan. Isi dari seksi 404 adalah mewajibkan manajemen untuk menilai pengendalian internal yang sudah dilaksanakan berdasarkan laporan keuangan dan pengesahan dari auditor eksternal. Isi dari seksi 906 yaitu mengenai peraturan yang mengharuskan manajemen perusahaan secara periodik untuk melaporkan segala sesuatu yang menyangkut dengan informasi keuangan dan juga hasil operasi dari suatu perusahaan.
Sementara itu, isi dari seksi 302 adalah berhubungan dengan pengungkapan pengendalian internal dan juga prosedurnya, serta pengendalian internal dan juga fraud. Adapun beberapa bagian dari SOX yang perlu diperhatikan selain dari 3 bagian penting di atas, yaitu seperti seksi 101, seksi 102, 103, seksi 104, seksi 105, seksi 201, seksi 203, seksi 204, seksi 206, seksi 207, seksi 301, seksi 302, seksi 303, seksi 407, seksi 701, seksi 802, seksi 806, seksi 906, dan juga seksi 1102. Kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya, tujuan dari dikeluarkannya Sarbanes-Oxley Act adalah untuk mengembalikan kepercayaan investor setelah adanya skandal akuntansi dan juga kebangkrutan perusahaan besar di Amerika Serikat. SOX memberikan persyaratan bagi perusahaan terhadap pengendalian internal untuk mencapai suatu tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa kasus yang melatar belakangi lahirnya SOX yaitu kasus WorldCom atau MCI, kasus Enron, kasus Tyco International, kasus Adelphia Communication Corp, AOL Time Warner, HealthSouth, dan juga Xerox. Selanjutnya, dalam ratifikasi SOX adalah untuk menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu, risiko ketika tidak mematuhi SOX bagi perusahaan dalam hal finansial adalah timbulnya kebangkrutan yang timbul akibat kecurangan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Adapun 3 section SOX yang paling penting yaitu seksi 302, seksi 404, dan juga seksi 906. Sedangkan untuk seksi lainnya akan lebih baik jika diterapkan secara bertahap jika perusahaan telah mampu menjalankan 3 seksi tersebut dengan lengkap dan benar, tentunya dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang akan diperoleh. Selanjutnya, saran. Yang pertama, bagi perusahaan untuk menerapkan SOX setidaknya diawali dengan 3 seksi yang utama dan juga dilanjutkan seksi lainnya ketika 3 seksi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagi pemerintah untuk mengadopsi SOX ke dalam standar akuntansi agar dapat menjadi peraturan yang menjadi pedoman perusahaan karena SOX sendiri relevan jika diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, bagi pembaca untuk memperbanyak literasi terutama berkaitan dengan penerapan SOX di Indonesia yang mana belum dibahas dalam masalah ini. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.